Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 591, Guru Gratis. Ini, ayolah. Ye Chen memanggil api peri, mengubahnya menjadi tubuh api peri, dan mengeluarkan banyak bahan untuk menyempurnakan segel mantra. Tubuh Tao dari api abadi itu nyata, dan dia selalu mematuhi perintah Ye Chen, dan mengikuti Ye Chen. Dia juga terpesona oleh telinga dan matanya, dia juga telah belajar banyak tentang teknik alkimia dan pemurnian mantra Ye Chen. Ayo, jangan diam. Ye Chen mengeluarkan tubuh Tian Lei Dao lagi, dan kemudian melemparkan Da Luo Sending kepadanya, berusahalah keras untukku, jangan malas. Tubuh Dao petir surgawi dan avatar api abadi sama-sama nyata, dan dia juga sangat mahir dalam menempa senjata roh. Di sini, Ye Chen mengubah tubuh Dao dari satu ki menjadi 3 pembersihan lagi. Ini untukmu. Ye Chen melemparkan labu emas ungu kecil kepadanya, esensi Hobgoblin yang ditransmisikan oleh 9 avatar, dan kekuatan bintang yang ditransmisikan oleh 9 avatar, taruh mereka ke dalam labu kecil ini untukku. Jangan malas. Dengan baik. Produk ini menggunakan semua yang bisa digunakan, dan semuanya adalah 3 tenaga kerja gratis. Tapi dia bebas sekarang, duduk di tanah dan menghitung hartanya sekarang. Panen dalam 2 hari terakhir memang tidak sedikit, 2 tas penyimpanan semu tingkat surga berisi barang-barang yang tidak terbatas. Malam itu, Jing Jiang dan Bai Yi dari Huang Zuntian Realm datang. Ye Chen menyerahkan slip giok memori jiwa yang telah digosok sejak lama kepada mereka berdua. Identitas yang ingin digunakan Jing Jiang adalah identitas Chang Xing, penguasa Aula Cabang ke-9. Adapun Bai Yi, dia berperan sebagai Cheng Yu, penguasa Aula Cabang ke-8. Di tengah malam, Bai Yi meninggalkan balai cabang ke-9, bersama dengan banyak orang kuat dari Yan Huang, untuk berjaga-jaga. Selain itu, sebelum berangkat, Ye Chen juga menjelaskan bahwa dia harus dengan jelas membedakan bangsanya sendiri dari bangsa Yin Ziping. Hal ini tidak perlu dibingungkan, karena pada dini hari 9 hari kemudian, mereka akan dibawa ke medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang gelap seharusnya sangat damai, tapi itu terganggu oleh suara dentuman seperti itu. Dengarkan baik-baik, suaranya lambat dan berirama, seperti suara langkah kaki orang yang terlalu berat, mendarat di tanah. Mendongak, itu benar-benar suara orang berjalan. Itu adalah hutan buas yang tak terbatas, memancarkan suasana buas. Di bawah malam yang gelap, sesosok samar perlahan keluar, sosok itu tidak terlalu tinggi, tetapi dilihat dari tinggi badannya, dia tampak seperti seorang pemuda, dengan tampilan yang tidak dewasa, membawa batang besi hitam di tangannya. Dia sedikit aneh, penuh amarah, dan ada rune yang terlihat samar di antara alisnya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa matanya terlalu panas, seperti obor, cahaya keemasan bersinar, seperti mata emas, berkedip luar biasa di bawah gelap gulita. Di pagi hari, sebelum Ye Chen bangun, dia dibangunkan oleh tubuh api abadi. Ketika Ye Chen membuka matanya, dia menemukan sosok berdiri di istana bawah tanah, berdiri seperti tiang kayu, matanya kosong, ekspresinya kusam, dan tidak ada jejak emosi di wajahnya. Itu benar, dalam sehari semalam, tubuh Dao api abadi benar-benar menyempurnakan jenderal kematian Yin Ming. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen mengelus dagunya dan melingkari jenderal Yin Ming ini, dan terkadang dia tidak lupa mengulurkan tangannya untuk mengetuknya. Tubuh api abadi membuat tubuhnya keras dan fleksibel. Yang pertama disebut Lei Yan, yang kedua adalah Jiang Fengyi, dan yang ketiga disebut Huo Zhen. Aku akan memberimu Jin Jie yang terkenal, apakah kamu menggantungnya atau tidak? Segera, Ye Chen mencap jiwanya ke dalam otak Jin Jie. Setelah menjalin kontak, Ye Chen merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak dapat menahan perasaan sedikit penyesalan. Dibandingkan dengan Lei Yan dan Huo Zhen, kekuatanmu tidak begitu baik, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, ini adalah jenderal kematian alam surgawi keempatnya, tetapi yang bernama Lei Yan telah diberikan kepada Chu Linger untuk membela diri. Selain itu, ia juga memiliki 9 jenderal mati dari surga ke-9 alam Netherworld.
Meskipun jenderal yang mati pada level yang sama tidak sekuat biksu pada level yang sama, kekuatan tempurnya tidak sedikit lebih buruk, tetapi jika terlalu banyak, itu tidak akan sama, terkadang kuantitasnya terlalu besar sampai batas tertentu, dapat menutupi kekurangan kualitas. Bagus sekali. Ye Chen terkekeh, dan melambaikan tangannya untuk membunuh Yin Ming. Ayo pergi. Chu Lingyu masuk, bersenandung sedikit, yang mana selanjutnya? Ayo selanjutnya. Aula cabang ke-7. Ye Chen menggeliat, lalu berjalan menuju susunan teleportasi kosong. Di samping arai teleportasi Void, ada batu transmisi suara Void. Pada hari kerja, aula cabang bolak-balik. Mereka pertama-tama harus menggunakan batu transmisi suara Void untuk memberitahu pihak itu untuk membuka arai teleportasi Void. Jika tidak, saluran luar angkasa tidak dapat didirikan jika tidak dibuka di sana. Saat berbicara, Ye Chen telah memasukkan token Master Aula Changxing ke dalam alur batu transmisi suara Void. Kemudian, Void Sound Transmission Stone bergetar, dan semuanya menyala. Changxing, ada apa? Suara guyuan, Master dari Aula cabang ke-7, terdengar dari Void Sound Transmission Stone. Tidak ada yang serius, tapi aku menemukan harta karun baru-baru ini, dan aku ingin kamu menunjukkannya kepadaku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu lihat, ini aku atau kamu? Kemarilah. Gu Yuan berkata dengan santai, aku telah mengaktifkan formasi teleportasi Void di sini. Oke. Ye Chen mengedipkan mata pada Chu Lingyu, dan melangkah ke susunan teleportasi satu demi satu. Segera, formasi berubah, dan keduanya berjalan satu demi satu. Seperempat jam kemudian, keduanya keluar dari susunan teleportasi tanpa urutan tertentu, dan mereka melihat Gu Yuan duduk bersila dalam meditasi. Kakak Gu, aku belum melihatmu selama sehari, kamu terlihat cukup baik. Ye Chen tersenyum tipis. Di mana harta karunnya? Gu Yuan membuka matanya, sangat ingin menemukan kematian. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, tapi dia masih mengeluarkan Daluo Sending dengan jentikan tangannya. Melihat Cauldron Ilahi Daluo, Gu Yuan langsung berdiri, dan menurut Cheng Yu dan Chang Xing, mata orang ini bersinar terang, dan dengan penglihatannya tentang dunia semu, dia secara alami dapat melihat ini. Ding luar biasa. Selain itu, Ye Chen dengan jelas melihat warna keserakahan di matanya. Di sini, Chu Lingyu juga secara tidak terdeteksi mengungkapkan sinar cahaya, menyegel istana bawah tanah dan mengisolasi hubungan dengan dunia luar. Di belakang Gu Yuan, Ye Chen juga mengeluarkan cambuk ajaib, menuangkan energi nyata ke dalamnya. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa Gu Yuan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Mungkin dia begitu terpesona menonton sehingga dia bahkan tidak menyadari kelainan di belakangnya. Seluruh Ye Chen merasa malu untuk menghancurkannya. Namun, meski begitu, Ye Chen masih dengan sadar mengayunkan cambuknya. Ah! Gu Yuan menjerit, dan tiba-tiba dia dipukul dengan cambuk, dan dia tertegun. Zeng! Di sisi berlawanan darinya, sosok Chu Lingyu begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat tubuhnya, dan dia segera mengorbankan pedang pembunuhnya, menembus lautan pil Gu Yuan. Ledakan. Di belakangnya, Ye Chen secara sadar menyerang lagi. Di tempat, Gu Yuan ambruk di tanah. Chang Xing, kamu! Gu Yuan meraung marah setelah bereaksi. Baby tidak buruk. Ye Chen tersenyum tipis. Kemarilah, biarkan aku datang ke sini. Mata Gu Yuan memerah, dia meraung dan ingin memanggil bawahannya untuk mengawalnya. Namun, suaranya ditakdirkan untuk tidak terdengar, karena Chu Lingyu telah menyegel seluruh istana bawah tanah dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Ah! Segera, ada jeritan di istana bawah tanah. Ye Chen secara paksa menggeledah jiwa Gu Yuan yang ditinggalkan. Setelah ingatan jiwa diserap, dia pingsan di sana dan pingsan. Kali ini berjalan dengan sangat baik. Chu Lingyu terkekeh. 3-5 detik kemudian, Ye Chen menghirup udara kotor dan membuka matanya, dan ekspresinya sedikit menarik. Ada apa? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan heran. Chapter 592, Jiwa Terlarang Jiwa Bingung. Mari kita lihat sendiri. Ye Chen menyerahkan Chu Lingyu slip giok memori jiwa yang digosok. Chu Lingyu mengambil slip batu giok dan segera menghancurkannya, menyerap semua ingatan Gu Yuan. Segera, ekspresi Chu Lingyu menjadi sangat menarik. Gu Yuan Zeng Yang Zong. Ini permainan yang cukup. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Tuan Agung dari Sekte Heng Yue ternyata adalah alam kuasi surga dari Sekte Zeng Yang. Benar-benar kecelakaan. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Yin Ziping ketika dia tahu.
Kekuatan pertempuran istana pertama sebenarnya dikendalikan oleh Sekte Zhengyang. Apa yang dia lakukan sebagai kepala sekolah pengganti benar-benar gagal. Chu Lingyu juga mengklik lidahnya, untungnya, kita sekarang melawan King Yunzong, jika tidak, jika kita melawan Zheng Yangzong, Heng Yue, yang bisa membunuh dengan karabin, akan lengah. Sekarang saya tahu, apakah dia dari Yin Ziping atau Zheng Yangzong, dia akan diseret ke medan perang. Lagi pula itu bukan milik kita, jangan merasa sedih karenanya. Chu Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Tentu saja aku tidak merasa sedih tentang itu. Ye Chen menyeringai dan berkata, ayo kirim seseorang untuk mengirim Cheng Yu ke kota kuno Qianqiu terlebih dahulu. Kemudian kirim pesan ke sisi lain dan tinggalkan orang-orang yang diperlukan. Juga, bawa lebih banyak pembangkit tenaga listrik Yan Huang ke sini, dan Anda tidak harus pergi saat Anda datang. Jika Anda berhasil di aula cabang lain, mereka juga membutuhkan orang untuk menjaganya. Saya benar-benar tidak menyangka ini kemarin. Dimengerti. Chu Lingyu mengangguk, lalu berjalan ke susunan teleportasi kosong, mengambil Gu Yuan yang pingsan sebelum pergi. Dan di sini, Ye Chen juga berubah menjadi penampilan Gu Yuan, menutupi sumber jiwa dengan Taiksu. Tuan Naga. Ye Chen mulai memanggil Taiksu Gulong lagi. Ada yang ingin kukatakan, hari demi hari, tanpa henti. Taiksu Gulong belum bangun, dan sangat tidak senang dibangunkan oleh Ye Chen, jadi dia bahkan tidak membuka kelopak matanya. Apakah kamu mengerti metode rahasia pencarian anti-jiwa? Jiwa anti-pencarian. Apa maksudmu? Itu berarti orang lain ingin mencari memori jiwamu, metode rahasia untuk mencegah orang lain mencari jiwamu. Ye Chen berkata, ada yang salah di sini, kami membutuhkan banyak orang untuk memainkan peran Zheng Yangzong, dan di sana pasti akan lebih banyak orang kesalahan, untuk berjaga-jaga, lebih baik berhati-hati. Satu jiwa terlarang, satu jiwa bingung, yang mana yang kamu inginkan? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaannya. Taiksu Gulong menjelaskan, yang disebut jiwa terlarang adalah untuk menetapkan batasan pada jiwanya sendiri. Begitu orang lain mulai mencari jiwa tersebut, batasan tersebut akan secara otomatis terbuka untuk mencegah orang lain mencari jiwa tersebut. Jiwa yang disebut jiwa bingung, seperti namanya, adalah membingungkan. Itu berarti Anda dapat memalsukan ingatan jiwa. Jika seseorang mencari jiwa, apa yang Anda temukan adalah ingatan jiwa Anda yang dipalsukan. Apakah Anda mengerti? Itu artinya. Ye Chen menyentuh dagunya, dan setelah 2 atau 3 detik, dia tidak bisa menahan senyum. Beri aku keduanya. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan marah, bersiaplah untuk menerimanya. Oke. Segera, metode dari 2 seni rahasia yang berbeda diteruskan ke dewa oleh Taiksu Gulong melalui avatar. Segera, Ye Chen duduk bersila di tanah, dan kemudian memahaminya dengan tenang. Meskipun rahasia yang membingungkan dan menekan jiwa itu misterius, mereka masih sedikit kalah dengan rahasia Taiksu yang menyembunyikan jiwa. Setengah jam kemudian, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan masih ada keterkejutan di matanya dari 2 metode rahasia ini. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang misteri jiwa, dan mendekati kebenaran selangkah demi selangkah. Segera, dia mengaktifkan metode rahasia penahan jiwa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang terintegrasi ke dalam jiwa, dan kekuatan misterius ini adalah jenis kekuatan yang mencegah orang lain mencari jiwa. Begitu orang lain mulai mencari jiwa, mereka akan menyegel ingatan jiwa dengan diri. Ini benar-benar bagus. Ye Chen terkekeh, lalu mengaktifkan metode rahasia untuk membingungkan jiwa, menyegel ingatan Gu Yuan di dalam. Jika seseorang mencari jiwa, itu akan menjadi ingatan Gu Yuan. Detik. Setelah menyelesaikannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bahkan jika metode rahasia untuk membingungkan jiwa dapat dipatahkan, masih ada metode rahasia untuk menahan jiwa untuk menghentikan pencarian jiwa. Ini adalah jaminan ganda. Master Long, 2 metode rahasiamu sangat ampuh. Metode rahasia apapun memiliki lebih banyak atau lebih sedikit kekurangan, dan kedua metode rahasia ini tidak terkecuali. Apa kekurangannya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Menghadapi teknik pencarian jiwa yang sangat canggih, 2 rahasia jiwa yang membingungkan dan jiwa yang menekan tidak ada bedanya dengan dekorasi. Taiksu Gulong berkata dengan santai, rahasia jiwa jarang terjadi, dan aku akan meneruskan kebingungan jiwamu dan metode rahasia penekan jiwa,
Levelnya tidak rendah, jika saya menemukan teknik pencarian jiwa tingkat tinggi dari mereka, maka saya tidak ada hubungannya. Lalu apakah teknik pencarian jiwaku dianggap canggih? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana menurutmu? Taixu Gulong menguap, apakah kamu pikir kamu baru saja mencari ingatan jiwa dari alam kuasi surga begitu saja karena mereka tidak menetapkan batasan di kedalaman jiwa? Juga, itu karena teknik pencarian jiwamu tingkat tinggi, dan pembatasan pada jiwa mereka sama seperti dekorasi sebelum teknik pencarian jiwamu. Sungguh. Mata Ye Chen berbinar, dan dia tersenyum, Chu Lingyu sangat bisa diandalkan, dan aku mendapatkan teknik rahasia pencarian jiwa darinya. Teknik pencarian jiwamu seharusnya berasal dari klan roh. Taixu Gulong merenung, aku bahkan tidak memiliki sihir pencarian jiwa tingkat ini, yang bisa kupikirkan hanyalah metode rahasia klan roh. Pencarian jiwa itu luar biasa. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu pasti luar biasa. Taixu Gulong segera berkata, ras ini memiliki dua kekuatan supernatural bawaan. Yang pertama adalah dapat dengan mudah menarik kekuatan langit dan bumi, dan dapat selaras dengan langit dan bumi. Memikirkan tentang kutukan roh surga dan bumi dari ras roh, tetapi menggantung itu gila. Untuk yang kedua, ini tentang jiwa, mencari jiwa adalah spesialisasi mereka, Anda dapat berbicara dengan pria kecil itu jika Anda tidak melakukan apa-apa. Ras spiritual secara bawaan cocok dengan langit dan bumi, dan pencarian jiwa itu misterius. Ras iblis sombong, ras abadi kuat dalam serangan, ras dewa menakutkan, ras penyihir pandai mengejar. Ras barbar kuat secara fisik. Ras kuno pandai paranormal. Ras monster pandai ilusi. Ye Chen bergumam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Long, apa domain eksklusif klan nagamu? Klan naga itu maha kuasa. Taixu Gulong berkata dengan santai, pada dasarnya kita bisa melakukan apa yang 7 klan kuno lainnya kuasai, tetapi jika kita harus mendiskusikan bidang eksklusif, itu adalah kontrol kekuatan ruang. Kedengarannya sangat menggantung. Ye Chen menyentuh dagunya. Setiap ras memiliki domainnya sendiri, tetapi jika ada kelebihan, secara alami akan ada kelemahan. Ini berlaku untuk ras apapun. Ambil orang barbar sebagai contoh. Tubuh mereka mendominasi, tetapi kecepatan dan jiwa adalah masalah umum mereka. Lalu bagaimana jika Gelao, orang suci ada di sini? Saat Ye Chen hendak berbicara, sebuah suara datang dari luar, dan dia langsung memanggilnya, penguasa istana Heng Yue, sebagai Gelao. Tak perlu dikatakan, orang yang mengirimkan suara itu adalah anggota sekte Zhengyang. Orang suci, Ji Ningsuang. Ye Chen mengangkat alisnya tanpa sadar. Bukankah orang suci di mulut Zhengyang Zong adalah Ji Ningsuang yang misterius? Chapter 593, Memeriksa Seseorang. Ye Chen buru-buru mengakhiri pembicaraan dengan Taixu Gulong, lalu berbalik dan melompat. Segera, sesosok hantu masuk dari luar aula, dengan gerakan misterius dan kecepatan yang sangat cepat, baru setelah memasuki istana bawah tanah ia menunjukkan wujud aslinya. Itu wanita yang menyamar sebagai pria lagi. Melihat pakaian Ji Ningsuang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya, karena Ji Ningsuang berpura-pura menjadi sarjana yang lemah lagi. Namun meski begitu, temperamennya masih terlepas, sangat halus, dan dia masih tampan dalam pakaian pria. Tidak heran jika Sun Woyan, orang suci dari festival Kixi, akan jatuh cinta padanya. Ye Chen merasa jika dia adalah seorang wanita, mungkin dia akan melihatnya juga. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen sudah melangkah maju dan membungkukkan tangannya. Ya, sebagai tuan aula, dia masih harus memberi hormat kepada Ji Ningsuang. Dalam hal status, putra suci dan wanita suci lebih tinggi dari tuan aula, dan putra suci dan wanita suci itu seperti pangeran di dunia fana. Namun, dalam hal kekuasaan, putra suci dan gadis suci berada jauh di belakang tuan istana. Tuan istana seperti seorang pangeran di dunia fana, tetapi dia memegang pasukan yang berat. Oleh karena itu, Ye Chen, tuan istana, masih harus memberi hormat saat bertemu, itu hanya pertanda, tidak semua tuan istana seperti ini, Anda adalah putra dan putri orang suci, jadi saya akan memberi Anda wajah dan memberi hormat, karena Anda mungkin menjadi kepala sekolah masa depan. Aku tidak tahu mengapa orang suci itu datang ke sini. Ye Chen menatap Ji Ningsuang sambil tersenyum. Bantu aku menemukan seseorang, Ji Ningsuang berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya yang indah, seolah-olah semua kekacauan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Selidiki orang. Ye Chen tertegun sejenak, dan bertanya dengan ragu, selidiki siapa? Bunuh Dewa Qin Yu. Ji Ningsuang mengucapkan 4 kata ini dengan tenang. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Ningsuang datang jauh-jauh untuk memeriksa Qin Yu yang dia mainkan, yang membuatnya merasa aneh. Sein, jaringan intelijen markas lebih cocok untuk hal-hal seperti memeriksa orang. Setelah menutup pikirannya, Ye Chen menatap Ji Ningsuang dengan curiga. Saya tidak ingin mengkhawatirkan jaringan intelijen, Ji Ningsuang berkata dengan lembut, Anda harus menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Asal Qin Yu, jumlah gerakan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus diselidiki. Ingat satu hal, tidak masalah bagaimana Anda menyelidiki, apapun hasilnya, Anda hanya perlu melapor kepada saya, bukan ke markas. Oke. Ye Chen mengangguk, merasa bahwa Ji Ningsuang sedikit tidak normal, bahkan jika itu untuk memeriksa, itu tidak harus terlalu misterius. Namun, jika Ji Ningsuang tahu bahwa orang di depannya bukan Gu Yuan, apakah dia akan terkejut? Jika dia tahu bahwa Gu Yuan pura-pura oleh Ye Chen, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Dewa pembunuh Qin Yu yang ingin menyelidiki secara misterius tepat di depannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia akan terpana di sana. Tentu saja, Ye Chen tidak akan mengatakannya dengan bodoh. Selain itu, dia sedang memikirkan hal lain sekarang, dan apakah akan membunuh Ji Ningsuang di sini. Dia tahu betul bahwa mereka akan mengalahkan Heng Yuezong dalam waktu singkat, dan dalam waktu dekat, pertempuran yang menentukan antara Heng Yuezong dan Zheng Yangzong tidak akan terhindarkan. Jika demikian, haruskah kita menghancurkan musuh besar ini sekarang? Situasi saat ini sama dengan malam itu di cabang ke-9 Gunung Heng Yue. Jika Anda berbicara tentang permusuhan, dia dan Ji Ningsuang sama sekali tidak memiliki kebencian, tetapi jika Anda berbicara tentang posisi, maka mereka bermusuhan, dan mereka akan bertemu di medan pertempuran di masa depan. Ye Chen sangat menyadari kekuatan dan potensi Ji Ningsuang, dan dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan, mungkin banyak orang Heng Yue akan mati di tangannya. Pada saat ini, pada saat seperti itu, dia hampir mengorbankan Jenderal Kematian Yin Ming untuk mengepung dan membunuh Ji Ningsuang. Kekejaman perang tidak memungkinkan dia untuk memiliki belas kasihan, karena belas kasihan saat ini akan ditukar dengan darah. Di masa depan. Namun, dia tetap menahan diri, pertama dia tidak ingin mengejutkan ular itu, dan kedua dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mantan kekasihnya. Ji Ningsuang pergi dengan ringan, sama seperti dia datang dengan ringan, datang dengan cepat, pergi lebih cepat, dan menghilang dengan deru. Mengapa? Setelah dia pergi, Ye Chen menghela nafas, merasa bahwa dia masih seorang wanita. 5 atau 6 jam kemudian, susunan teleportasi di istana bawah tanah bergetar. Kemudian, Chu Lingyu berjalan perlahan, diikuti oleh Zhong Kui, Zhong Li, Hong Luan, Hei Pao, Feng Zi, dan Su Family Patriarch. Selain mereka, ribuan sosok keluar dari formasi 01 demi 1, dan yang terlemah semuanya ada di surga ketiga alam Netherworld. Adapun leluhur Tianzong, Zhong Jiang, dan Hong Chengsui, mereka tinggal di markas besar. Kota kuno Qianqiu membutuhkan leluhur Tianzong dan Zhong Jiang untuk duduk di kota, dan Hong Chengsui adalah bos Ren Huang, yang mengendalikan seluruh jaringan intelijen Yan Huang Santong dan Wu Ya Taois. Apakah mereka masih mengerjakan formasi saat ini? Jadi, Yan Huang memiliki lebih dari selusin alam semi surga, kecuali bagi mereka yang memiliki sesuatu untuk dilakukan, yang lainnya telah diundang ke sini. Ayo, mari kita masing-masing. Ye Chen melemparkan 3 slip giok, yang dicetak dengan rahasia penyembunyian jiwa Taiksu, pengekangan jiwa, dan kebingungan jiwa, yang semuanya dia tandai sebelumnya. Klik, klik. Segera, suara pecahan batu giok terus bergema. Selanjutnya, istana bawah tanah menjadi lebih tenggelam. Ye Chen duduk di samping memegang guci, diam-diam menunggu mereka menyelesaikan 3 teknik rahasia, karena kebanyakan dari mereka ingin tinggal di sini untuk memainkan peran anggota sekte Zhengyang. Detik. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhong Kui adalah orang pertama yang membuka matanya, mata penuh dengan keterkejutan. 3 metode rahasia ini sungguh luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia masih menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan teknik rahasia ini? Ini dibuat khusus untuk kita orang-orang Yin. Seorang senior tua memberikannya kepadaku. Ye Chen mengarang alasan acak. 3 teknik rahasia ini benar-benar tidak mudah.
Segera, Chu Lingyu dan Zhongli bangun satu demi satu, mendesah dan mendecakkan lidah mereka. Setelah itu, patriark dari keluarga Su, Jing Jiang, Bai Yi dan alam semi surga juga terbangun satu demi satu, seperti Chu Lingyu dan Zhongli, mata mereka penuh keheranan. Setelah itu, orang-orang di alam kosong dan gelap terus terbangun. Namun, di antara orang-orang ini ada juga yang membosankan, yang belum menemukan misterinya bahkan setelah menghabiskan waktu 3 jam. Aula cabang ke-9 adalah Jing Jiang, aula cabang ke-8 adalah Bai Yi, siapa yang akan datang ke aula cabang ke-7? Ye Chen melihat ke sekeliling kerumunan. Biarkan aku datang. Feng Zi berjalan dengan kruk. Dia dulunya adalah bawahan Tian Huang Zhongkui, dan dia juga merupakan dunia semu yang asli. Meskipun dia terlihat seperti wanita tua, dia sebenarnya tidak setua Hong Luan dan Chu Lingyu, tetapi dia tidak peduli dengan penampilannya. Ye Chen yakin jika dia berubah menjadi muda, dia pasti akan cantik. Tinggalkan beberapa orang untuk membantu senior Feng Zi, dan yang lainnya bersiap-siap dan ikuti aku ke aula cabang ke-6. Perintah Ye Chen. Di mana yang ini bertarung? Mengapa ini seperti lelucon? Di sini, leluhur keluarga Su menghela nafas, Tuan Istana yang Agung, baru saja menyelesaikannya seperti ini, betapa aneh rasanya. Itu sebabnya, ini adalah contoh berdarah. Zhongli mengelus janggutnya, sejak Changxing dan yang lainnya dihapus begitu saja, kita telah menjadi tuan aula, dan kita harus waspada terhadap ini. Jika orang lain membuat kekacauan seperti itu bagi saya, itu tidak akan menyenangkan. Aku telah belajar banyak kali ini. Hong Luan menghela nafas, tampaknya setelah menjadi penguasa aula, aku telah melihat terlalu banyak hal seperti membawa lebih banyak orang ke sisiku setiap saat, menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap pencurinya. Raja, kakak Tusen, apakah kamu bebas? Di sini, Ye Chen menelepon lagi di depan transmisi suara dalam kehampaan, dan dia menggunakan identitas token Gu Yuan, dan transmisi suara itu ke Tusen, master dari aula cabang ke-6. 3 hingga 5 detik kemudian, prasasti transmisi suara Void bergetar, dan suara Tusen terdengar, Gu Yuan, mengapa kamu mencariku? Ini bukan masalah besar, tapi saya mendapat harta karun baru-baru ini, dan saya ingin mengundang Anda untuk menghargainya. Saya tidak tahu apakah itu Anda atau saya, Ye Chen tersenyum sambil berbicara. Sayang. Tusen terkejut, kamu tunggu, aku akan pergi. Bagus. Bagus. Ye Chen terbatuk datar. Dia berencana memimpin seseorang untuk membunuhnya. Siapa sangka Tusen begitu pengertian, dia ingin melompat ke dalam perangkap sendiri. Ini juga menghemat banyak masalah. Istana bawah tanah terisolasi dari dunia luar. Ye Chen melirik Chu Lingyu. Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Baik. Ye Chen segera mengeluarkan cambuk ajaib, menggulung lengan bajunya, dan kucing itu berada di depan formasi kosong, selalu siap untuk cambuk yang menggelegar. Di sini, pembangkit tenaga listrik Yan Huang bubar, tetapi Zhongkui, Zhongli, dan alam kuasi surga sedang berjalan di sekitar susunan teleportasi kosong, dan masing-masing sedang mempersiapkan serangan pengetahuan, 2 jika 1 gagal, 3 jika 2 gagal. Percaya lagi, begitu banyak orang tidak bisa menjadikanmu alam semu surga. Chapter 594, datang ke sini langsung. Waktu berlalu dengan lambat, dan baru sekitar 1/4 jam kemudian susunan teleportasi kosong mulai berfluktuasi. Yang akan datang. Mata Ye Chen membeku, dan energi sejati yang bergulir telah dituangkan ke dalam cambuk, dan dia memegangnya dengan kedua tangan. Postur ini mirip dengan postur memukul bola bisbol, dan dia menghancurkan orang dengan seluruh kekuatannya. Bersenandung. Dengan gemetar susunan teleportasi dalam kehampaan, sesosok muncul dengan teriakan, "Kakak Gu, aku." Ledakan. Tusen yang baru saja keluar, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cambuk Ye Chen muncul, dan Tusen, yang belum bereaksi, dipukul keras di bagian belakang kepala oleh cambuk, dan seluruh tubuhnya hancur. Hancur dari formasi teleportasi terhuyung-huyung. Zeng. Tanpa urutan tertentu, Zhongli Leiting bergerak, pedangnya seperti cahaya dewa, dan kekuatannya tak tertandingi Tusen, yang tidak menstabilkan sosoknya, menembus dan hai di tempat, dan sebelum dia bisa berteriak, cambuk kedua Ye Chen telah tiba, Tusen pingsan di tanah di tempat. Semuanya terjadi dalam 2 hingga 3 detik, yang dengan cepat membuat leluhur keluarga Su dan Hong Luan tercengang dalam waktu yang lama. Bukankah ini terlalu cepat?
Pria tua dari keluarga Su menggerakkan mulutnya, alam kuasi surga telah dihapuskan seperti ini. Fakta telah membuktikan betapa pentingnya kerja tim. Hong Luan menghela nafas. Kamu, siapa kamu? Tu Sen, yang pingsan di tanah, menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan ngeri. Dia dalam keadaan linglung sekarang, tapi sekarang dia memikirkannya, ini adalah perangkap. Dan itu adalah jebakan yang dibuat khusus untuknya, dengan begitu banyak alam semu surga, bahkan jika dia tidak menyelinap menyerang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kita semua orang baik. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, dan kemudian telapak tangannya sudah menekan Tianling Gai Tu Sen. Ah! Segera, teriakan melengking Tu Sen bergema di istana bawah tanah. 10 detik kemudian, jeritan itu menghilang, dan Ye Chen selesai mencari jiwa, dan Tu Sen, yang adalah orang kuat dalam keadaan semi surga semenit yang lalu, telah pingsan dan berubah menjadi lumpuh. Di sini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya masih agak dingin. Dari ingatan Tu Sen, dia telah melihat terlalu banyak adegan yang menyebalkan, mengejar dan membunuh Yang Dingtian dan yang lainnya. Meskipun kontribusinya bukan yang terbesar, dia adalah yang paling dewasa. Saya tidak tahu berapa banyak murid tertua Yue mati di tangannya seperti ini. Biarkan kamu hidup beberapa hari lagi, kata Ye Chen dengan dingin, dan menyerahkan setiap kenangan jiwa bermerek ke Zong. Setelah semua orang membaca ingatan Tu Sen, wajah mereka tidak terlalu tampan, terutama Hong Luan dan Chu Lingyu, yang hampir muntah setelah melihat adegan memakan hati orang mentah-mentah dalam ingatan Tu Sen. Hall Master dari Six Brain Hall, biarkan aku datang. Sebelum Ye Chen bisa bertanya, jubah hitam itu dengan sukarela berdiri. Apakah pembatasan Taiksu yang menutupi jiwa, menekan jiwa, dan membingungkan jiwa telah selesai? Ye Chen melirik jubah hitam, untuk menghindari masalah, pergi saat kamu siap. Hati-hati. Apa yang kita lakukan sekarang, kekuatan lain mungkin akan melakukannya. Tuan Suci, jangan khawatir, saya punya ukuran. Hei Pao tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke susunan teleportasi. Bukan hanya dia, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik Yan Huang yang berjalan bersamanya, semuanya adalah biksu dari lapisan ke-9 alam Netherworld. 4 selesai, dan masih ada 5 lagi. Ye Chen mengangkat telinganya, selanjutnya, ini adalah aula cabang kelima. Jika terus seperti ini, dalam sehari, kami akan mengurus semua 9 aula cabang Gunung Heng Yue. Leluhur keluarga Su mulai menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lagi, ini hanya lelucon, itu benar-benar terlihat seperti lelucon. Ini semua tentang orang-orang Yin. Kita harus profesional, bukan? Ye Chen terkekeh, dan memasukkan token Guyuan ke alur Void Sound Transmission Stele lagi, memanggil Sueyan, master dari aula cabang kelima. Ada apa? Segera, suara Sueyan terdengar. Kakak Sue, seperti ini. Saya baru saja menemukan harta karun, tetapi saya tidak dapat melihat apa itu. Anda dapat melihatnya untuk saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda itu adalah harta kelima saya yang terakhir? Aula cabang, atau apakah Anda datang ke saya? Aula cabang ke-7. Kemarilah. Zongxian dan Simentong juga ada di sini. Tuan istana ketiga dan keempat juga bersamamu. Ye Chen membuka mulutnya, dan meletakkan kakinya yang terangkat kembali ke tempat semula dengan sadar. Kenapa? Terkejut. Suara Sueyan sedikit asin. Tidak mengherankan, tidak mengherankan. Ye Chen terbatuk datar, satu orang lagi mungkin bisa melihat sesuatu, jadi aku akan pergi ke sini setelah selesai. Dengan mengatakan itu, Ye Chen memblokir transmisi suara di sana, dan memandang semua orang dengan sudut mulutnya berkedut. Sangat sulit untuk menghapus mereka bertiga pada saat yang sama tanpa diketahui oleh bawahan mereka. Zong Kui mengelus janggutnya dan bergumam, saya menyarankan agar kita mulai dengan aula cabang pertama dan aula cabang kedua terlebih dahulu. Hati-hati berlayar selama 10.000 tahun, dan aku setuju, kata Zhong Li dengan suara yang dalam. Bersenandung. Di sini, batu transmisi suara Void bergetar, dan ada suara dari dalam, tetapi suara Xiao Feng berkata, Tuan Aula kedua Su Zhen akan datang ke Aula cabang ke-9. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, apa yang dilakukan Su Zhen di Aula cabang ke-9? Apapun yang dia lakukan, jangan pergi ketika dia datang, berikan saja kepada kami. Zhong Li dan Zong Kui masuk ke susunan teleportasi tanpa urutan tertentu, dan sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa memberitahu Ye Chen dan yang lainnya, kamu berkonsentrasi untuk membuat istana menguasai ruang atas. Dimengerti.
Ye Chen menyeringai. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan rotasi cepat dari susunan kosong, keduanya menghilang dalam susunan teleportasi. Setelah mereka pergi, Ye Chen berlari ke Void Sound Transmission Stone lagi, menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, "Tuan Diankong, apakah Anda di sana?" "Ada apa?" Segera, sebuah suara terdengar dari Void River Sound Stone. Diankong sepertinya sedang berlatih, dan dia tidak suka diganggu, dan nadanya tidak senang. "Itu benar, aku baru saja menemukan harta dan pemikiran. Langsung ke sini." Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Diankong menyela kata-katanya secara langsung, membuat Ye Chen merasa malu untuk beberapa saat. "Jika kamu ingin kami pergi ke sana, ayo pergi." Chu Lingyu melangkah ke formasi teleportasi dengan santai, dan setelah itu, nenek moyang keluarga Su dan Hong Luan juga berjalan satu demi satu. "Aku suka orang yang terus terang." Ye Chen juga mengangkat telinganya dan berjalan masuk. Segera, semua orang menghilang dalam susunan teleportasi. Dalam seperempat jam, semua orang keluar dari susunan teleportasi dan muncul di istana bawah tanah aula cabang pertama. Saat melihatnya, mereka tercengang, karena di cabang pertama istana bawah tanah, selain Diankong, ada 9 orang lainnya, dan semuanya adalah orang kuat dari tingkat ke-9 langit dan dunia bawah, berdiri dengan rapi di sebuah kelompok. Asi. Melihat orang-orang ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati, neneknya sangat berhati-hati. "Aku berkata, langit atas ini tidak mudah untuk dihadapi." Nenek moyang keluarga Su berkata melalui transmisi suara, 9 orang di langit dan langit, ditambah surga semu, jelas sangat sulit untuk menghancurkannya tanpa ada yang memperhatikan. "Sulit. Ya." Chu Lingyu juga berkata melalui transmisi suara, "Diankong lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan, sangat cerdas." Dan ini masih di aula cabang pertama, agak tidak realistis untuk menyegel seluruh istana bawah tanah di bawah hidungnya untuk mengisolasinya dari dunia luar. Hong Luan juga merenungkan, "Kali ini kami sedikit bersemangat untuk sukses." Gu Yuan, datang dan duduklah. Ketika mereka berempat mengirimkan suara secara diam-diam, Diankong berbicara. "Mudah untuk dibicarakan." Ye Chen tersenyum, segera berjalan, dan kemudian dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Hong Luan dan yang lainnya, "Mainkan dengan telinga, jika kamu tidak bisa melakukannya, tarik saja. Kudengar kamu menemukan harta karun." Diankong memegang gelas anggur dengan santai, menyesapnya, lalu menatap Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin tahu apakah kamu bisa membuka mataku." Chapter 595, Satu orang mendapatkannya. "Bukankah itu sebabnya aku datang ke sini?" Ye Chen segera tersenyum, dan hendak mengeluarkan Daluo Sending dengan lengan bajunya, lalu berhenti lagi, melirik 9 bawahan Diankong, "Tuan Diankong, bagaimana kalau beritahu 9 orangmu menunggu di luar? Ini semua orang kepercayaanku, tidak masalah." Diankong tersenyum tipis. "Tentu saja aku bisa mempercayai ini." Ye Chen menyesap minumannya dengan main-main, "Tapi Tuan Diankong, aku di sini bukan hanya untuk membiarkanmu melihat bayiku, ada juga sesuatu yang hanya kamu yang tahu dan aku tahu." "Bicaralah dengan Anda." "Oh." Diankong mengangkat alisnya. "Kamu keluar dan tunggu aku." Di sini, Ye Chen sudah melambai ke Chu Lingyu dan mereka bertiga. "Ya, Tuan Istana." Meskipun Chu Lingyu dan yang lainnya berbalik setelah menerima perintah, mereka mengirim transmisi suara ke Ye Chen satu demi satu, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin mengurus Diankong sendirian? Dia bukan surga semu biasa." "Jangan khawatir, aku punya rasa proporsional," kata Ye Chen dengan transmisi suara. Di sini, melihat Ye Chen mengirim anak buahnya, Diankong menyipitkan matanya tanpa terasa, lalu melambaikan tangannya dengan ringan, "Kalian 9, juga keluar dan tunggu." "Ya, Tuan Istana." 9 orang kuat dari lapisan surgawi ke-9 dari alam Netherworld menangkupkan tangan mereka dan membungkuk satu demi satu, lalu berbalik dan mundur. Dan Ye Chen, saat mereka keluar dari istana bawah tanah, melambaikan tangannya dan mengorbankan metode rahasia, menyegel seluruh istana bawah tanah dan sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar. Melihat Ye Chen sangat berhati-hati, Diankong menjadi tertarik. "Gu Yuan, apa yang akan kamu bicarakan denganku, dan kamu masih membuatnya begitu misterius?" "Itu tentu saja hal yang penting." Ye Chen tersenyum dan memandang Diankong dengan penuh minat. "Haruskah kita membicarakan hal-hal dulu? Atau haruskah kita melihat bayinya dulu? Apapun yang kamu inginkan." Diankong tersenyum main-main.
Kalau begitu mari kita bicarakan hal-hal dulu. Ye Chen menyesap minumannya dan berkata pelan, aku ingin kamu bergabung denganku untuk membunuh Chang Xing. Mendengar ini, alis Dian Kong tiba-tiba mengernyit, dan kilatan melintas di matanya, lalu dia sedikit menyipitkan matanya, menatap Ye Chen. Gu Yuan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Mengapa kamu membunuhnya? Ekspresi Dian Kong kembali normal, dan dia menganggap dirinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kedalaman kota. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku punya keluhan lama dengannya. Ye Chen mengeluarkan alasan yang telah dia siapkan sejak lama, sebelum aku menjadi terkenal, aku adalah tuan muda sebuah keluarga, tetapi karena harta banyak tahun yang lalu, keluarga saya musnah. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya telanjang. Kamu ingin mengatakan bahwa keluargamu dihancurkan oleh Chang Xing, kan? Dian Kong dengan santai memutar ibu jarinya, sambil menatap Ye Chen dengan main-main. Tepat, seperti yang kamu dengar. Tapi ceritamu agak sulit dipercaya. Dian Kong tertawa menggoda, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa aku harus membantumu? Kamu harus tahu bahwa Chang Xing adalah penguasa aula cabang ke-9, jadi biarpun kamu menambahkanku, apakah menurut Anda mungkin untuk membunuhnya tanpa ada yang memperhatikan? Selalu ada jalan. Ye Chen menunjukkan gigi putihnya, dan tersenyum main-main, selain itu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan Daluo Divine Cauldron dengan jentikan tangannya, dan menatap Dian Kong sambil tersenyum, jika Tuan Dian Kong bersedia membantu, kuali ini milikmu. Dian Kong tidak menjawab, dia bangun tiba-tiba, menatap Daluo Sending Ye Chen dengan mata cerah, dengan pengetahuan dan penglihatannya, dia bisa melihat kehebatan dinding ini, yang membuatnya percaya apa yang dikatakan Ye Chen keaslian. Di sini, Ye Chen sudah berjalan di belakang Dian Kong dengan diam-diam. Ketika Dian Kong terpesona dengan menonton, dia diam-diam mengeluarkan cambuk ajaib, dan menuangkan esensi sejati yang menggelinding ke dalamnya. Ye Chen masih meremehkan kewaspadaan Dian Kong, dan merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dian Kong tiba-tiba berbalik. Namun, saat dia berbalik, cambuk Ling Tian telah menghantam topi langitnya dengan kuat. Dengan baik, Dian Kong mendengus, mundur setengah langkah dengan tendangan, dan Shen Hai juga bersenandung. Namun, dengungan ini hanya sesaat, dan setelah dia menyadari momen ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat yang singkat ini, cambuk kedua Ye Chen telah tiba. Gu Yuan, beraninya kamu berkomplot melawanku. Dian Kong tiba-tiba mengangkat kepalanya, meraih cambuk ajaib yang terbang turun dari langit dengan satu tangan, dan memegangnya erat-erat. Tidak peduli seberapa keras Ye Chen mengerahkan tenaga, dia tidak bisa menerobos kurungan. Namun, di tengah kilatan ini, tubuh Dao Api Abadi tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Ye Chen, dan pedang pembunuh Feng Shenjue langsung mendekati perut bagian bawah dan Hai Dian Kong. Ekspresi Dian Kong berubah, jaraknya kurang dari setengah kaki dari Ye Chen, jarak yang sangat dekat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Dia tertangkap basah, dan naluri bertarungnya memungkinkan dia untuk segera melindunginya dan Hai. Engah. Karena kekuatan spiritual yang melindungi dan Hai, jalur pedang tubuh Dao Api Abadi menyimpang dengan aneh, menusuk ke samping, meleset dari titik vital dan Hai, dan menusuk perut kiri bawah Dian Kong. Namun, ini belum berakhir, tubuh Dao Petir Surgawi di tubuh Ye Chen juga dalam urutan yang sama dengan tubuh Dao Api Abadi, dan itu juga merupakan pedang pengetahuan. Engah. Saat darah berceceran, pedang Tianlei menembus lautan alkimia di langit, dan pedang panjang itu mengaduk di lautan alkimia, benar-benar menghancurkan fondasi laut alkimia miliknya. Ah! Dian Kong menjerit, tubuhnya bergetar, kekuatan spiritualnya langsung menghilang, auranya anjlok, dan Ye Chen membanting cambuk ajaib yang dia pegang erat-erat, dan itu mendarat dengan kuat di Tianling Gai-nya. Panggilan. Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas lega, terhuyung-huyung, wajahnya sedikit pucat, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dari serangan diam-diam ke Dian Kong hingga penghancuran dan Tian Dian Kong, meski hanya butuh 1 detik sebelum dan sesudahnya, itu sangat berbahaya. Dan dia menghitung dengan sangat hati-hati, apakah itu serangannya atau serangan tubuh Dao Api Abadi, mereka semua hanya penutup mata.
Yang benar-benar membunuh pedang adalah tubuh Dao Guntur Surgawi, dan dia adalah fokus dari serangan diam-diam ini. Tapi untungnya, dia berhasil, tetapi kesuksesan itu sangat berbahaya, karena kesalahan perhitungan apapun pada saat itu akan menyebabkan serangan diam-diamnya gagal, karena pengetahuan, kesuksesan, dan kegagalan semacam ini semuanya ada di antara keduanya. Gu Yuan, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu berkomplot melawanku? Raungan Dian Kong terdengar histeris. Apakah kamu yakin kita tidak memiliki permusuhan? Ye Chen mencibir dan kembali ke penampilan aslinya. Kamu Chen. Dian Kong juga mengenal Ye Chen. Melihat wajah asli Ye Chen, matanya tiba-tiba menonjol, pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum, dan dia menatap Ye Chen di tidak percaya melihat Ye Chen. Dian Kong tidak akan pernah mengira bahwa Ye Chen masih hidup, apalagi Gu Yuan sebenarnya adalah Ye Chen yang berpura-pura. Dalam sepertiga detik yang singkat ini, dia sepertinya banyak berpikir, yaitu, Gu Yuan sudah mati, mungkin bukan hanya Gu Yuan, tetapi sebagian besar penguasa istana lainnya juga mati, dan bahkan dia telah direkrut, apalagi itu orang lain. Apakah kamu berani mengatakan bahwa tidak ada kebencian sekarang? Ye Chen memandang Dian Kong dengan penuh minat. Ayo, datang untukku, Dian Kong meraung dengan ngeri di matanya, berharap bisa merekrut bawahannya. Hanya saja istana bawah tanah ini disegel, dia tidak memiliki basis kultivasi, aumannya tidak dapat menembus batasan yang ditetapkan oleh Ye Chen sama sekali, terus terang, itu aumannya, tidak dapat didengar di luar. Kamu tidak perlu membuang energimu. Suara Ye Chen menjadi semakin dingin, dan telapak tangannya sudah ditekan di atas langit.